Shin Tae-yong dapat senjata tak terduga jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand bisa bersinar lagi. Shin Tae-yong bisa mendapatkan senjata tak terduga untuk skuad timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bisa memaksimalkan peran Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong tergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 5 tim hebat lainnya. Dalam 2 laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpotensi untuk merombak skuad. Beberapa nama yang berpotensi masuk ke susunan pemain utama adalah Jordi Amat yang sudah bisa kembali diandalkan setelah selesai menjalani skorsingnya. Selain itu, Maarten Paes diharapkan untuk langsung menjadi starter meski baru bisa diandalkan untuk pertandingan kontra Australia. Namun ada satu nama lagi yang bisa masuk dalam susunan pemain utama, yaitu gelandang serang Witan Sulaiman. Sang pemain Persija Jakarta absen dalam 2 pertandingan yang diselenggarakan di bulan Juni lalu karena mengikuti ibadah haji. Kini Witan sudah kembali dan akan tersedia lagi untuk Shin Tae-yong meski belum ada pengumuman resmi mengenai pemanggilan daftar pemain. Kehadiran Witan bagaikan senjata yang tak terduga karena justru bisa membuat skuad Garuda menjadi semakin berbahaya. Kombinasi mantan pemain Lecia Gdańsk tersebut bersama Marcelino Ferdinand terlihat begitu berbahaya di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Alfandra Dewangga dinilai cocok gantikan Elkan Bagot pada laga kontra Arab Saudi. Tak dipanggilnya Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 kontra Arab Saudi bisa menjadi berkah tersendiri bagi sosok Alfandra Dewangga. Pemain belakang PSIS Semarang ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi salah satu posisi di lini belakang skuad Garuda. Pengamat sepak bola Justinus Laksana ketika disodori sejumlah nama pemain Liga 1 yang bisa memperkuat timnas Indonesia menyebut nama Dewangga. Menurut Justin, sapaan karimnya Dewangga telah menunjukkan performa apiknya kala memperkuat tim Indonesia U23 beberapa waktu lalu. Dewangga ini main di U23 kan? Dia mainnya bagus, saya bilang, kata Justin. Jujur, saya nggak nonton Liga 1. Saya nggak tahu kualitas dalam kurung pemain lain seperti apa. Namun, terakhir menonton Dewangga, saya suka sambungnya. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan dihelat di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah 5 September 2024. Pada laga ini Indonesia dipastikan tak akan turun dengan kekuatan terbaik mereka. Pasalnya Justin Hubner harus absen karena terkena akumulasi kartu. Selain itu, dalam laga ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tak memanggil Elkan Bagot. Pemain jangkung ini diyakini tak diajak dalam laga ini karena sempat tak menghadiri panggilan timnas Indonesia untuk playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. PSSI ungkap kehadiran pemain keturunan baru yang masih rahasia. Maarten Paes bakal debut serta sosok misterius lainnya dalam proses. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan kabar menarik tentang tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Nama terbaru yang akan memperkuat skuad Garuda adalah Maarten Paes, penjaga gawang keturunan yang akan segera melakukan debutnya. Sebelumnya, Paes mengalami penundaan karena sempat tampil untuk timnas kelompok umur Belanda. Namun, kini dia dipastikan tersedia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selain Paes, PSSI juga tengah mengurus proses naturalisasi pemain keturunan lainnya. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa ada satu pemain lagi dalam proses administrasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia meskipun identitasnya belum bisa diumumkan hingga semua proses selesai. Ada pemain dalam proses tapi kami belum bisa mengungkapkan siapa dia. Dokumen sudah kami siapkan, ujar Arya. Salah satu hambatan utama dalam proses ini adalah waktu. Pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klubnya dan baru bisa datang ke Indonesia pada FIFA Matchday bulan September. Ia perlu menyelesaikan sejumlah prosedur administratif sebelum resmi menjadi WNI. Pemain ini harus datang ke Indonesia dan mengikuti semua proses yang diperlukan. Mereka baru bisa tiba pada 5 September karena FIFA Matchday, lanjut Arya. Masalah tambahan muncul terkait DPR. Meskipun proses administrasi bisa dimulai pada September, DPR periode ini akan berakhir pada Oktober. PSSI harus bekerja cepat untuk memastikan pemain keturunan ini bisa bergabung dengan timnas sebelum batas waktu tersebut. Kami harus segera bergerak agar pemain ini bisa tersedia untuk kualifikasi Piala Dunia pada Oktober. Setelah itu proses harus dilanjutkan di Kemenpora, Kemenkumham, dan akhirnya ke Presiden serta DPR, jelas Arya. Proses ini tidaklah sederhana dan memerlukan waktu serta koordinasi yang matang untuk memastikan semua berjalan lancar.